semuanya, perkenalkan aku Azhara Hirunisa dari Program Studi Pendidikan Sejarah. Perkembangan Australia sebagai negara modern tidak terjadi secara instan, tapi melalui proses sejarah yang panjang, terutama pada masa kolonialisme Inggris yang membentuk arah perkembangan wilayah dan kota-kota besar lainnya. Melalui Sydney dan Melbourne, aku ingin memperlihatkan bagaimana sejarah kolonial berperan dalam membentuk Australia hingga hari ini. Jika melihat Australia saat ini, Sydney dan Melbourne dikenal sebagai dua kota modern yang paling menonjol. Sydney dikenal dengan ikon seperti Sydney Opera House dan Harbour Bridge yang menjadi simbol kemajuan kota di bidang budaya, pariwisata, dan ekonomi. Kota ini berkembang sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas internasional di Australia. Sementara itu, Melbourne dikenal sebagai kota dengan kehidupan urban yang kuat, pusat seni, pendidikan, dan industri kreatif. Tata kota yang modern, serta keberagaman budayanya menjadikan Melbourne sebagai salah satu kota paling berkembang di Australia. Namun di balik wajah modern kedua kota ini, terdapat proses sejarah panjang yang membentuk perkembangannya. Untuk memahami bagaimana Sydney dan Melbourne bisa berkembang seperti sekarang, kita perlu kembali melihat ke masa lalu, ke masa kolonial dan awal terbentuknya Australia. Nah, pembahasan ini dimulai dari kehidupan masyarakat aborigin sebagai penduduk asli Australia sebelum kedatangan bangsa Eropa. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah Australia telah dihuni oleh masyarakat aborigin selama puluhan ribu tahun. Mereka memiliki sistem sosial, budaya, dan kepercayaan yang kuat serta hidup selaras dengan alam. Kehidupan masyarakat aborigin tersebar di berbagai wilayah Australia dan menjadi bagian penting dari sejarah awal kawasan Oseania. Namun, kehidupan masyarakat asli ini mulai mengalami perubahan besar setelah kedatangan bangsa Eropa pada akhir abad ke-18. Kolonialisme membawa dampak yang signifikan terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat aborigin. Di tahun 1788 menjadi titik awal kolonialisme Inggris di Australia dengan kedatangan armada First Fleet di Sydney Cove. Inggris mendirikan Sydney sebagai koloni pertama sekaligus pusat pemerintahan kolonial. Pada awalnya, Sydney digunakan sebagai koloni tahanan, tempat Inggris mengirimkan para narapidana dari Eropa. Seiring waktu, Sydney berkembang menjadi pusat administrasi, militer, dan perdagangan serta menjadi simbol awal kekuasaan kolonial Inggris di Australia. Kolonialisme Inggris membawa perubahan besar bagi wilayah Australia. Sistem pemerintahan, hukum, dan ekonomi modern mulai dibentuk. Namun di balik itu, masyarakat aborigin harus menghadapi perampasan tanah, konflik bersenjata, serta penurunan jumlah penduduk akibat penyakit dan kekerasan. Salah satu bukti nyata dari penindasan tersebut terlihat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1900, di mana masyarakat aborigin tercatat dirantai dan dipenjara di penjara Wyndham. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana kebijakan kolonial memperlakukan masyarakat adat secara tidak manusiawi. Melalui aturan seperti Protection Act, kehidupan masyarakat aborigin diawasi secara ketat mulai dari pergerakan, tempat tinggal, hingga hubungan keluarga. Mereka dianggap berada dalam hierarki rasial yang lebih rendah sehingga penindasan dan pembatasan hak dianggap wajar oleh pemerintah kolonial saat itu. Berbeda dengan Sydney, Melbourne berkembang pesat pada pertengahan abad ke-19 akibat demam emas atau Gold Rush di wilayah Victoria. Penemuan emas menarik banyak imigran dari berbagai belahan dunia. Pertumbuhan ekonomi yang cepat menjadikan Melbourne sebagai pusat perdagangan, industri, dan budaya. Infrastruktur modern, pendidikan, dan kehidupan perkotaan berkembang pesat dan membentuk Melbourne sebagai salah satu kota terpenting di Australia. Melalui peran Sydney sebagai pusat awal kolonial dan Melbourne sebagai pusat ekonomi akibat demam emas atau Gold Rush, dapat disimpulkan bahwa kedua kota ini memiliki kontribusi besar dalam sejarah kolonial Australia.
Kini, Sydney dan Melbourne berdiri sebagai kota modern di kawasan Oseania. Namun, kemajuan tersebut juga menjadi pengingat akan sejarah panjang kolonialisme dan perjuangan masyarakat aborigin yang membentuk Australia hingga saat ini.